sifat atau karakter yang terbalik. Jadi kalau yang api itu dia ke atas, kalau titik air itu dia ke bawah. Tapi bentuknya sama persis, ini satu titik ini. Nah, kemudian leluhur-leluhur kita itu sama dia digabungkan. Digabung menjadi bentuk itu, yang Indian itu. Jadi dulunya tidak ada, kemudian ada unsur air, api, dia digabung. Yang ada. Yang itu, yang Indian itu. Nah, kita diganti gambar Indian. Nomor 3. Nomor 3 ini. Ya. Yang standar Indian itu. Ya. Nah, tapi kenapa dikasih titik? Nah, titik itu tujuannya dia saling melengkapi, penjabarannya dia itu saling mendukung, tapi juga membatasi. Jadi masih dalam koridor, di dalam lingkaran, di dalam cukup lingkaran. Jadi tujuannya itu, makanya nanti di dalam teori-teori Daichi semua nanti bergantung pada itu. Nah, setelah ini itu orang-orang selanjutnya, selanjutnya dia menciptakan yang ketiga itu, gambar ketiga. Gambar ketiga ini itu yang tengah itu yang balance, yang seperti standar. Kemudian yang kiri itu dia sudah mulai berinteraksi. Jadi dalam hal ini kan dikatakan, maksudnya kalau Indian itu sudah berinteraksi, itu bisa saja di dalam gerak ada diam, dalam diam ada gerak. Nah, ini kebanyakan orang mungkin kurang mudeng atau tidak mengerti. Nah, mungkin gini, saya menimparkan suatu ya semacam pertanyaan, mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menerangkan maksud atau contoh sekalian yang dimaksudkan diam ada gerak atau dalam gerak ada diam. Nah, mungkin teman-teman ada, jadi kita betul-betul nanti bisa saling tahu, saling berinteraksi. Jadi saya sebagai narasumber bisa saja keliru atau mungkin di atas langit ada langit lagi gitu. Nah, silakan teman-teman bisa menjelaskan enggak tentang gambar yang pertama ini. Stillness ini, jadi dia bergerak atau diam. Mungkin Pak siapa Beni Suraji. Kalau Pak Beni Suraji kalau background-nya elektronik kurang lebih bisa tahu juga. Ini di dalam rangkaian elektronik ada, maksudnya prinsip ini digunakan. Ayo teman-teman, jadi kalau bisa dikasih contoh. Paling kalau di elektronika ada positif dan negatif. Nah, ya. Tapi sesuai hukum Daichi loh, jadi mereka itu kan dalam satu kesatuan itu kan kemungkinannya banyak sekali. Jadi di dalam ini kan dia di dalam gerak ada diam, dalam diam ada gerak. Nah, mungkin gini ya, Pak Beni gimana kelanjutannya dalam kalau rangkaian elektronik? Masih belum bisa jawab. Oh, enggak gini. Ini contoh yang sederhana ya, di dalam gerak ada diam. Itu contoh kita analisis ini tidak bersama, tapi dengan ini ada suara. Tapi dalam kita memahami analogi ini, kita nanti kira-kira tahu yang dimaksud apa. Jadi kita bandingkan antara mobil sedan Mercy sama mobil angkutan barang bangunan, biasa ngangkut batu atau puing atau apa.
itu misalnya sama dalam kecepatan 100 atau 120 kilo, Mercy sedan itu dalam gerak dia diam. Ini presisi tinggi. Nah, sebaliknya mobil box itu yang muat batu atau paving, dia dalam gerak-gerak pasti keroncalan. Nah, itu contoh nyata. Jadi dalam hal ini contoh saya di dalam gerak ada diam. Nah ini yang movement stillness. Lalu sebaliknya contoh apa yang di dalam diam ada gerak. Nah kita belajar Daichi itu dari gerak untuk menuju ke diam. Itu tahapan pertama. Nanti kalau lama-lama sudah lihai baru dalam diam kita ada gerak. Contoh yang paling sederhana dalam diam ada gerak itu Pak Beni mestinya tahu. Itu adalah tegangan listrik. Tegangan listrik itu misalnya 220 apalagi yang 25 kilo. Itu dia tidak bergerak, tapi begitu dia kita pegang, kita langsung terpental. Berarti dia punya energi, di dalam diamnya itu ada gerak. Jadi kalau ada aksi, kalau ada gerakan, dia baru bereaksi, kalau enggak dia diam. Jadi analoginya kira-kira begitu. Ini enggak persis sama, tapi kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua ini kan yang biasa itu, yang dia masih jalan saling mendukung dan membatasi. Jadi secara keseluruhan dia saling melengkapi jadi harmonis. Nah, kemudian yang ketiga ini dia membangun dan menyimpan ya. Jadi ini dalam hal ini contohnya itu biasanya orang akunting. Orang akunting di akunting itu nanti ini hubungannya juga dicantuang juga. Akunting itu di dalam akunting ada, kalau ini akuntingnya maksudnya akuntansi pabrik ya. Jadi persoalannya kompleks ya, seperti orang juga kan unsurnya banyak. Kan ada yang namanya cost adjustment. Jadi kita ngegas biaya-biaya supaya secara keseluruhan itu perusahaan untung dan bisa berjalan. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini. Nah, lalu maksudnya berarti di dalam Daichi ini, di dalam perkembangannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu terpakai semua. Nah, sekarang contoh selanjutnya Bu kita yang gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar pitching. Jadi Daichi itu didapat dari kitab I Ching. Kitab I Ching itu adalah buku besar semua ilmu pengetahuan Tiongkok kuno. Ini dia yang bersifat makrokosmos. Nah, tentang ini saya maksudnya tidak bisa menjelaskan. Ini terlalu jelimet, terlalu rumit makrokosmos. Nah, selain itu dia diturunkan lagi ada yang bawahnya. Jadi makrokosmos ini dia alam semesta ini, kelasnya alam semesta. Nah, kemudian bawahnya lagi Bu kita. Nah, ini mikrokosmosnya. Jadi ini tentang manusia dan dunia, maksudnya dunia kita. Jadi ini aja sudah jelimet, apalagi yang tadi. Lah, saya kebetulan saja ikut kuliah umum itu di Setikin. Setikin itu sekolah tinggi Gongju Indonesia yang ketua yayasannya itu teman kita Pak Suharjono. Nah, tolong yang logo Setikin ada gambarnya kereta itu Bu. Gambar kereta bawah Setikin Purwokerto tulisannya. Nah, gambar-gambar ini saya dulu sekali sudah pernah tahu karena kebetulan kakek saya itu hobi di praktisi Taoisme. Jadi gambar-gambar seperti ini dulu saya sudah pernah lihat, bukunya tebal-tebal sekali. Jadi mungkin pakai bahasa, maksudnya pakai bahasa filosofi. Jadi orang yang berbahasa Mandarin biasa belum tentu tahu artinya. Nah, ini sekarang di Indonesia ini ada sekolah tinggi Gongju Indonesia. Ini ketua yayasannya teman kita Pak Suharjono. Nah,
kebetulan dia manggil guru, maksudnya guru dosen yang memegang mata kuliah tentang I.Ching. Penjelasan I.Ching itu ada 12 kali kuliah umum. Siapapun boleh ikut lah. Saya dikasih kesempatan sama Pak Suhardono, saya ikut masuk 10 kali kelihatannya. Dan terus terang aja, yang saya tahu itu paling nggak ada 5% yang dijelaskan. Ya 5% saja itu mungkin sisa-sisa yang pernah saya tahu. Karena terlalu luas dan ya sudah ketinggalan, otaknya tidak menutupi. Jadi bagi mereka yang ingin belajar Daichi, itu minimal harus tahu prinsip-prinsip Daichi itu gimana, lalu I.Ching gimana. Itu tapi belajarnya dia tidak menyimpang. Karena nanti tentang double weight, ya, lalu tentang kosong isi, lalu tentang COG itu Center of Gravitasi, lalu sama berat badan tubuh itu tidak semua ditinjau dari pengertian ini Daichi. Nah, kemudian ini kemarin dulu waktu saya nerangkan tentang Chuan itu ada yang tanya, kan saya bilang contoh saya kan seni menata batu. Nah, lalu mereka bilang, tanya, "Loh Pak, lah nek ngono kan apa lutut pangkal paha kan jejak kabeh." Loh ya enggak toh, kan pertama kali saya bilang posisinya seperti orang duduk. Seperti orang duduk itu otomatis itu tujuannya akan tulang ekor supaya lurus. Otomatis ada sudut antara tulang duduk dengan pangkal paha. Tulang duduk sama pangkal paha ada sudut, pasti lututnya ada sudut. Apalagi telapak kaki. Kalau tegak lurus persis, itu berarti seperti orang balet. Berdirinya pun di atas jari telunjuk dan ibu jari kaki. Jadi ini pengertian ini dijelaskan dulu ya, karena kadang orang salah paham yang dianggap tegak lurus itu dikirain tegak lurus tulang-tulangnya enggak. Tegak lurus dalam hal ini adalah proporsi beban gravitasi secara keseluruhan. Tapi fisiknya tulang itu pasti sesuai supaya apa tulang ekornya lurus itu pasti ada sudut-sudut kecil. Jadi itu jelas ya. Jadi jangan salah paham. Nah, kemudian tentang double weight. Ini double weight ini saya ya ini juga berdasarkan saya belajar dulu dan pertanyaan ini pernah saya tanyakan di guru, bukan guru Daichi, tapi dia spesialis Qigong. Dia bisa Daichi tapi jadinya dasar saja. Ya spesialis Qigong kan tanya tentang double weight. Nah, lalu dia memberi contoh. Nah, tolong Bu Vita timbangan. Ini saya khususnya sudah pernah buat, cuma saya ini buat lagi ini, cuma timbangannya enggak satu merek. Tentang timbangan yang pertama Bu. Yang BB tunggal. Nah ini mereknya lain, tapi selisih 0,1 kilo terhadap berat 73,5. Jadi ini itu tidak ada setengah persen saja, tidak ada. Jadi dianggap sama. Ya, dianggap sama. Lalu dalam hal cuancang itu kan dikatakan tidak boleh double weight. Nah, pengertian orang tentang double weight itu tidak boleh sama persis. Nah, padahal maksudnya bukan begitu. Karena kamu secara alami ini juga kebetulan saya sendiri ya. Ini kan 73,5 sama 73,4. Nah, jadi ini dua timbangan ini bisa dianggap relatif sama. Nah, kemudian yang gambar selanjutnya, Bu. Nah, di gambar selanjutnya ini ternyata yang satu 32,5, yang satu 42,4. Ini selisih hampir 9,9 kilo. Nah, lalu yang kedua 34,9 sama 38,1 itu selisihnya 4,2. Nah, itu kenapa kok selisih? Nah, ini gini, kalau orang ya ingin menyeimbangkan tapi dengan kemauan dan dia menyetel shifting weight. Jadi dia dengan pikiran, dengan perubahan gerak badan ingin menyeimbangkan, itu pasti tidak bisa. Ini
ini seperti waktu kita cancuan, itu kan ada, kalau yang pernah saya baca itu kan dikiaskan seperti berdiri di atas daun teratai di kolam. Nah, lalu Williamson lebih menyederhanakan di atas kaca masjid kulit. Pikiran saya menyederhanakan lagi, kita berdiri di atas lempung. Kita di atas lempung itu pasti anggang-anggang, pasti kendor. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya telapak kaki kita itu kendor, sung, los. Tujuannya itu aja. Nah, kemudian ada juga yang orang mungkin salah pengertian, berdiri harus di atas misalnya diutamakan, ini kan saya di atas dua timbangan. Ini jangan statis, apalagi berdiri di atas perahu, itu jelas tidak mungkin. Seandainya ada itu, ya mungkin dia sambung sendiri yang bisa. Karena perahu itu selain kita berat badan punya pikiran, perahu itu ada ombak, jadi sangat sulit itu banyak kelihatan. Nah, dalam hal ini membuktikan bahwa tidak ada orang yang nggak bisa memonitor ke yang maksudnya secara umum tidak ada orang komitnya jadi nggak bisa monitor, itu nggak bisa ini selisih 4 kilometer dari itu sudah baik, itu sudah di bawah 5%. Nah, bentar kalau yang maaf ya Aidi, yang tidak presentasi di mute ya supaya suaranya nggak mengganggu. Yang tidak presentasi di mute aja. Ya silakan teruskan Pak Edi. Nah, ini tujuannya apa? Ini dia tujuannya saya mendapatkan nilai yang lebih rendah itu saya tidak melihat timbangan, saya hanya konsentrasi diam. Jadi yang dituntut dari cancuan selain pertama kita sudah posisi posturnya tulang sudah baik. Yang dituntut itu adalah total im. Total im itu maksudnya apa? Sama sekali total tidak boleh bergerak. Betul-betul kosong di bawah. Jadi maksudnya tujuannya itu. Jadi pas kita tujuan betul-betul kosong nol, ditimbang itu belum tentu sama persis. Karena esensinya nanti bukan di situ. Pasti selisih. Ada juga orang yang memang dari sananya bakat atau lihai sekali bisa. Tapi saya yakin dari 10 orang dicoba belum tentu ada yang persis sama. Pasti lain. Tapi intinya bukan di situ. Intinya itu dia disum. Bikinnya salah kali ya. Disum. Aku nggak biasa itu jadi coba. Ini nanti ada yang yang atasnya. Yang atasnya ini coba Bu. Ini gambar, ini dari Cicanlun ini saya dapat dari teman di Jogja, tapi mereka dapatnya dari Koh Kinbo. Koh Kinbo itu yang menerjemahkan batik gaya. Dia memang profesional guru yang style, ya sangat profesional. Ya, ini saya ngambil dari teman, tapi teman nyontot dari dia. Dan ini sudah seizin dia. Saya kalau ngambil terjemahan orang saya pasti ngomong dan dia setuju. Ya terserah kalau dia boleh aja untuk ngajar. Nah ini sebelumnya yang atasnya coba ini. Nah ini betul ini. Ini kita di dalam Daichi Qianlun itu ada punya Wang Chongye, ada lagi punyanya Lin Liu, ada lagi ya macam-macam lah semua master itu kalimatnya lain tapi intinya sama. Ini dikatakan sinking ke satu sisi maka disusul double weighting maka akan nyangkut. Ya, yang dimaksud double weighting maka akan nyangkut itu bukan tidak boleh double weighting gitu. Kalau kita posisi statis itu pasti double weighting walaupun tidak persis sama karena dia kan dalam posisi daichi yang balance. Nah, dia begitu bergerak itu nanti saling menyusul yang nanti seperti nanti ada ini. Ini gambar video yang terakhir Bu Vita yang barusan saya kirim. Video terakhir. Jadi pengertian itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi itu yang ditulis para leluhur kita itu memang apa adanya. Tapi juga ada kiasan-kiasan. Jadi kita harus cerdik membedakan mana kiasan, mana tulisan yang sebenarnya. Yang mulai pertama.
Ya, mulai jadi pertama itu posisi kita, saya usahakan untuk dua-duanya double weighting. Nah, dengan posisi yang mepet. Nah, tidak bolehnya double weighting itu tujuannya kan di situ ngomongke kalau double weighting akan nyangkut. Maksudnya nyangkut itu apa? Karena dia menyalahi hukum. Hukumnya kalau dalam diam ya. Ini dilihat dulu ya. Dilihat dulu, diselesaikan dulu. Ini saya 3 posisi. Kaki mepet, kemudian kaki sekitar jarak 30, kemudian kaki sekitar 60 cm. Ya. Kemudian dengan jarak yang sama, tapi pindah berat badan. Pindah berat badan di satu sisi. Nah, ya, satu sisi, ya, kemudian lebar lagi. Ini nanti antara yang mepet sama kaki yang lebar itu ada plus minusnya. Itu tergantung level nanti. Tergantung level. Nah, ini dijelaskan di dalam gambar itu, Bu Vita, tolong teorinya. Teori yang nomor 1. Teori nomor 1. Ya. Yang mana Pak Hendi? Nomor teori nomor 1. Yang atasnya. Yang atasnya. Ini kan double weighting maka akan nyangkut. Ya. Double weighting berarti kalau orang dua-duanya misalnya 50-50 atau 45-55, kemudian dia mendadak ke kanan, itu pasti kaku. Ya, maksudnya nyangkut itu kaku karena dia double weighting. Maksudnya tujuannya itu. Nah, ini diterangkan di dalam yang nomor 1 atasnya. Yang nomor 9, urutan 9 di tempatnya itu. Nah, itu kan Daichi adalah lahir dari Uji, kemudian katalis gerak dan diam. Ibu Dayati, katalis dalam hal ini adalah katalisator atau mesin ya, yang bisa menggerakkan dan bisa mendiamkan. Tapi yang ketiga ini yang jelas, bergerak maka dia terpisah, diam maka dia menyatu. Nah, ini banyak orang yang belum tahu atau salah mengerti. Yang dimaksud bergerak maka dia terpisah, yaitu tadi. Kalau saya bergerak, walaupun posisi kaki saya mepet, itu harus terpisah timbangnya. Maka bergerak maka dia berpisah, diam maka dia menyatu. Nah, kalau pas posisi tancap menyatunya ya dia im. Bawahnya im. Jadi ini kira-kira teman-teman tahu ya. Jadi kita dengan mengetahui hukum-hukum ini, kita nanti dalam berlatih cancuang itu sangat nikmat. Nah, kalau cancuang bisa, nanti latihan selanjutnya ada variasi cancuang. Setelah variasi cancuang bisa, nanti kita lanjut ke cara berjalan. Nah, kalau sudah cara berjalan bisa, nanti dibarengi sama main jurus. Nah, ini nanti baru kelihatan. Jadi ini mungkin teman-teman ada yang tidak jelas. Jadi ini penjelasan yang tadi, yang double weight. Kalau double weight nyangkut, kalau dia bergerak maka terpisah. Kalau diam dia menyatu. Contohnya tadi itu. Nah, contoh yang lebih kompleks itu punyanya Pak Suharjono. Pak Suharjono yang ada videonya itu, Bu. Pak Suharjono main Jongping itu. Itu sudah kombinasi dengan tangan. Coba diputar. Nah, ini mulai pertama juga. Ini pertama Pak Suharjono juga menerangkan. Nah, ini kan dia dari pertama itu posisi statis. Ini posisi statis, ini balance. Ya ini harus double weight, walaupun double, karena dia diam. Nah, diam dia menyatu. Ya, jadi jangan salah kaprah, tidak boleh double weight, keliru. Itu
pas dalam kondisi apa. Nah, begitu dia bergerak itu dia terpisah, ada injang. Ini pengertian kaki dulu. Ini belum pengertian sinkron dengan tangan dan gerakan lainnya. Jadi belajar Tai Chi butuh waktu karena sangat kompleks. Jadi kira-kira mulai mudeng, mulai mengerti dengan istilah kalau double weight nyangkut, kemudian kalau dia menyatu, kalau bergerak dia terpisah. Maksudnya ini ya. Nah, ya betul itu. Ya, bukan geraknya. Itu kan dia dari posisi stabil, jalan, kemudian dia pindah untuk bergerak. Nah, itu contoh yang gerakan saya tadi itu. Kalau tidak terpisah, itu pasti kaku, pasti nyangkut. Maksudnya itu. Ini pengertian, maksudnya pengertian lugu yang ditulis oleh para leluhur itu sangat lugu. Tapi berhubung karena kita mikirnya terlalu panjang, jadinya salah kaprah. Padahal itu hal-hal jujur yang ditulis. Nah, ya udah tahu. Nah, kemudian gambar gambar Pak, ini teman kita juga, Pak Koh Kian Jun, yang itu, yang posisi standing itu, yang posisi wanita cantik memetik kecapi. Nah, ini cancuan juga. Nah, cancuan ini ada perbandingan berat badan. Jadi pertama mungkin 70-30. Ya, kemudian kalau sudah bisa mungkin setengah tahun, atau setahun, lalu dirasakan yang belakang lebih berat lagi menjadi 80-20. Nah, menjadi 80-20, kemudian bisa saja dia menjadi 90-10. Ini cancuan untuk tingkat lanjutan dan ditekankan pada COG, pada center of gravitasinya. Jadi dalam hal ini kita membedakan antara berat badan sama titik center gravitasi. Itu dibedakan. Bisa saja pada suatu saat keduanya itu menjadi satu, tapi bisa saja di suatu saat lain. Nah, kemudian sebelum ini ada lagi yang posisi gambar apa nih? Setelah ini gambar 14. Gambar 14. Nah, gambar 14 ini cancuan sudah setengahnya sudah agak ekstrim, jadi betul-betul relatif 0-100. Nah, ini saya ngambil contoh gambar sebelahnya Chen Banting itu kakak perguruan itu, dia dulu ya mungkin 20 tahun lebih yang lalu pas lomba di Taiwan cancuan. Ada itu. Ada lomba cancuan. Ya, selain dilihat postur juga lamanya. Nah, lalu dalam hal ini banyak orang juga maksudnya pengertiannya kurang persis. Maksudnya kurang persis itu tidak lengkap. Nah, itu bisa dilihat dari gambar nomor 12, Bu Vita. Nomor 12. Nah, ini bisa diperbesar enggak ya? Tolong diperbesar coba, bisa enggak ya? Kayaknya udah maksimal, bentar. Udah maksimal. Itu yang gambar hijau itu ada, ternyata di situ itu ada 2 ruas. Yang ujung sekali itu tulang ekor, yang kedua itu namanya sacrum
vertebrata sacrum atau apa. Nah, ini nanti mungkin minggu depan ada Pak Arifin yang dokter medis anatomi mungkin bisa lebih menjelaskan. Lah, sesuai yang saya baca, jadi maksudnya sesuai anatomi tubuh, berat badan manusia kalau dalam kedudukan statis seperti jomplang itu ya center of gravitasinya itu di unit yang di hijau itu secara keseluruhan, tepatnya yang di vertebrata sacrum itu. Jadi yang ekor diluruskan itu supaya dia lebih menyatu. Nah, lebih menyatu ini ada tujuannya. Tujuannya supaya otot-otot segitiga bagian bawah itu menyatu dengan otot keseluruhan di punggung. Nah, nanti yang itu ada videonya juga. Video ini maksud saya ilmiah loh. Jadi kenapa orang-orang Daichi khususnya lalu ditinjau dari segi kedokteran, anatomi, kenapa harus tulang ekornya diarahkan ke bawah? Itu supaya susunan ototnya itu menyatu. Kalau enggak, dalam posisi gini itu dia terputus. Nah, ini bisa dibuktikan waktu seperti tadi kita mepet tadi itu. Waktu saya ngasih contoh mepet, kaki mepet, tanpa ada perubahan berat badan, menghadap kanan atau kiri. Nah, ini bagi kita yang usianya sudah 60 lebih atau 50 lebih, itu dianjurkan untuk latihan cancuan selain senam-senamnya, walaupun Daichi mungkin tidak sempat ya. Karena di dalam cancuan ini kita mengetahui susunan tubuh kita harus gimana. Jadi ini ada contoh, teman juga cerita, dia pagi-pagi mau jalan, mau minum, dispensernya kosong. Waktunya sudah mepet, ditunggu temennya. Dia mungkin agak kakwati, cepet-cepet dia ngambil galon. Posisinya tidak persis karena dia mungkin baru bangun tidur, tidak persis, kaku. Begitu ngangkat, langsung tulang punggung bawahnya sakit. Nah, itu karena apa? Karena dia double weight. Pertama bangun tidur, kedua dia double weight. Kalau dia goyang-goyang dulu, kemudian waktu ngangkat dan dia belok, itu satu kaki, dia tidak sakit. Jadi kita berlatih cancuan itu sangat berguna. Selain senam-senam juga dalam hal ini ya. Nah, ini hubungannya nanti dengan yang nomor 11. Nomor 11. Ini juga hukum dari ini yang dikatakan ketika bergerak seluruh badan harus ringan dan lincah dan harus tersambung. Nah, kasus seperti orang tadi ngangkat galon, terutama karena dia emosi juga badannya kaku, itu dia tidak sadar kaku, otomatis dia double weight. Ya. Begitu double weight ngangkat dalam keadaan miring itu pasti tulang belakangnya sakit. Itu maksudnya hal yang wajar gitu loh. Jadi semua yang dikatakan di hukum-hukum Daichi itu adalah logis. Jadi susunan tubuh, gerakan tubuh harus benar, itu logika gitu loh ya. Nah, kemudian ini yang nomor 15. Nomor 15. Nah, 15 ini tempat klub saya latihan, tapi ini udah beberapa tahun lalu, mungkin hampir 10 tahun ada. Jadi di dalam hal ini kita kadang foto, kemudian setengah tahun, 4 bulan kita foto lagi untuk melihat posisi kita, atau kadang di video, jadi bisa dievaluasi. Nah, ini dari beberapa teman yang ikut unit ini dan mereka serius, itu dia bilang mau di video, ya silakan. Kamu di video, saya lihat, kemudian latihan lagi 3-4 bulan di video lagi. Jadi selama belum bisa ketemu, caranya memang begitu. Itu untuk mengevaluasi. Nah, dengan berarti dengan begini, yang tadi hukum-hukum, kemudian gerakan-gerakan, kemudian saya mencoba dengan timbangan, itu semua ilmiah dan apa adanya. Tapi mungkin ada pengertian lain yang saya mungkin tidak tahu. Jadi dalam hal ini seperti prinsip Daichi saling melengkapi,
saling mendukung dan membatasi. Jadi saya kira sementara cukup ini dulu. Mungkin teman-teman ada yang tanya atau punya pendapat lain. Ya, terima kasih Pak Hendy. Ya, ini peserta udah cukup masuk banyak, 33, 34. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sebelum nanti kita tutup dengan kesimpulan dari Pak Suharjono ya. Ini ada yang lain yang udah pada masuk semua. Siapa? Bu Christine ada? Bu Christine mana telat ya? Ada. Pak Heru ada? Pak Heru belum kelihatan. Oh, belum ada. Ada terlambat. Oh, terlambat. Oh ya. Ya, nanti bagian komentar terakhir ya, Pak Heru, Pak Suharjono, Bu Christine, siapa lagi yang lebih Bok Yanjun. Ada lagi dari Jogja tadi saya lihat. Dokter siapa? Dokter Prayitno. Selamat sore, Pak. Dokter Prayitno. Nah. Ya, ini bisa jadi narasumber ini, dokter ya. Nah, gelar-gelar dokter, profesor. Ya, silakan, Pak. Ya, silakan. Bu Christine jadi moderator ya, silakan. Bantu. Tanya jawab, moderatornya Bu Christine aja langsung. Yuk. Ya, terima kasih Pak. Ini menyampaikan ada pengaruh jarak kaki dan jarak kiri kanan dari rapat lalu saja atau selebar bahu lalu itu nanti pengaruhnya di mana? Tadi saya belum menerima penjelasan. Terima kasih. Tapi putus-putus, Pak Yo, gimana yang ditanyakan? Jarak kaki, apa ada pengaruhnya terhadap itu apa? Jarak. Ya. Nah, ini kebetulan di sini ada Pak Pur juga ya, Pak Purnama. Itu juga tanya, jadi gini, itu jarak kaki untuk latihan cuan-cuan itu tergantung level usia. Maksudnya gini, kalau levelnya lebih tinggi, dia lebih mepet. Jarak kaki sama kiri lebih mepet, ya maksimalnya itu paling sekitar selebar bahu atau jarak sepanjang telapak kaki itu sekitar 30 cm. Itu yang biasa orang-orang yang lakukan yang dia sudah merasa bisa. Maksudnya merasa bisa ini begitu dia didorong, dia langsung bisa satu kaki. Nah, dan relatif usianya udah tua. Kalau yang muda disuruh gitu, dia nggak bisa, juga perasaannya, pelatihannya belum, dan dia cenderungnya lebar. Di lebar itu dia bisa lebih merasakan kekokohannya, tapi fleksibilitasnya itu sangat ya kokoh tapi tidak fleksibel. Jadinya istilahnya seperti nyangkut juga, tapi itu proses tahapan. Jadi misalnya usia 30 ya mungkin dia latihan sekitar 60 cm atau 65, mungkin setelah 45, usia 45 dia bisa menjadi 45, lalu usia 50-60 dia bisa 35 atau 30. Jadi kalau dia latihan terus, kepekaannya itu lebih terasa. Kemudian ini soal olah rasa ya, jadi dia di center of gravity-nya itu, gravitasinya itu dia sudah bisa merasakan di mana. Oh, kalau segini itu aku di sini, kalau di sini aku segini. Nah, itu otomatis membuat kita semakin peka. Nah, kepekaan ini berhubungan langsung dengan balancing. Nah, ini balancing mungkin di sini ada dokter ya, atau kalau enggak kita mestinya tahu untuk menjaga suatu balancing badan kita. Misalnya kita bisa berdiri tegak, lalu kita bisa jalan tidak sempoyongan. Itu kan ada 3 sensor mata, kemudian telinga ada cairan, kemudian itu kulit dalam hal ini termasuk otot ya. Nah, lalu yang kita latih, khususnya yang cuan-cuan itu kita melatih sebagian besar itu di otot tulangnya, kulitnya. Nah, ini sensor ini
maksudnya untuk supaya kita tahu ya. Jadi misalnya mendadak di lampu terang, mendadak lampu mati kita jalan, kita pasti sempoyongan. Karena sensor mata kita tidak bisa mengukur jarak. Nah, di otak kita blank. Nah, kemudian kalau kita jalan, ya, kemudian lari cepat, agak lumayan cepat, mendadak telinga kita tutup dua-duanya, langsung kita nggak bisa lari, pasti berdiri mencari keseimbangan. Nah, kemudian yang terakhir ketiga ini orang yang stroke atau orang yang kesehatannya kurang. Kalau ya kita ngasih contoh yang ekstrim aja, yang stroke itu dia kesadaran anggota tubuhnya itu sangat minim. Jadi bagian kaki mana yang mau digerakkan atau misalnya yang kaku, dia itu nggak tahu. Makanya kadang walaupun sudah sembuh mulai bisa berjalan, dia pasti jalannya itu nyerendet-nyerendet karena koordinasi kepekaan kaki, kulit, daging itu sensornya sudah rusak, jadi otak tidak bisa memerintah otot untuk mensinkronkan antara mau jalan dan otot yang dijalankan. Nah, semua hal ini saya tahunya juga dari membaca, juga dari orang-orang yang lebih tahu. Dan ternyata memang setelah saya telusuri, ya di buku-buku Google banyak memang kenyataannya begitu. Jadi untuk jarak tadi itu pengaruhnya itu. Kalau yang usia 50-60 lebih ya kita jarak 40 cm lah. Nah, lama-lama nanti dimepetkan. Karena ini perasaan. Jadi kita betul-betul kosong. Maksudnya kosong dalam hal ini itu relax, nol, tapi dengan catatan posturnya tubuh tulang-tulang itu sudah baik. Itu di diskusi yang lalu sudah saya jelaskan, juga ada gambar-gambarnya. Nah, kemudian yang tentang tadi Pak Haryanto ya, yang posisi Bu Vita, posisi yang tolong tadi, gadis cantik memetik kecapi, itu juga salah satu bentuk cancuan dengan perbandingan berat badan. Nah, ini saya jelaskan ya. Nah, ini kan dengan perbandingan berat badan bisa 70-30, 80-20, maksudnya yang posisi yang di belakang ya, yang menopang tubuh itu 80, lalu yang depan 20, mungkin terakhir 90-10. Nah, dalam hal ini ya ini yang seperti saya katakan tadi, antara proporsi berat badan sama COG tadi ya, center of gravitasi itu beda. Bedanya di sini. Yang COG itu pasti yang di 80. Tapi dia berat badannya cuma 80 atau 70. Nah, ini bedanya. Jadi jangan salah kaprah, center of gravitasi itu pasti sama dengan titik tumpuan berat badan. Nah, nanti ini hubungannya dengan di Jungjen. Nah, kenapa lalu mengarahkan tulang ekor? Itu nanti berhubungan. Jadi kita belajar ini itu istilahnya menyeluruh. Nah, ini mungkin Pak Beni Suraji elektronik ya. Di elektronik itu kita misalnya merangkai suatu rangkaian dengan perhitungan, kan mengharapkan persis berhasil baik. Tapi kenyataannya waktu dirangkai kan kadang ada hal-hal yang tidak pas atau tidak memenuhi keinginan kita, tidak sesuai perhitungan. Nah, makanya ada yang namanya variabel resistor sama variabel kapasitor. Jadi ini istilahnya karena dengan kekeliruan kita membetulkan dengan kekeliruan yang bisa disetel. Ya. Kekeliruan yang bisa disetel itu apa? Yaitu kita latihan dengan perasaan. Dirasakan. Nah, suatu rangkaian elektronik supaya maksimal baik, dia disetel. Pakai ada alat pengetesnya, kapasitornya variabel bisa disetel. Kemudian ada resistornya disetel. Nah, ini di dalam akuntansi yang namanya juga cost adjustment. Jadi di dalam kehidupan nyata itu prinsip Daichi itu semua jalan.
karena dasarnya dari I Ching itu buku besar pelajaran filosofi Tiongkok yang sampai sekarang masih dipakai. Nah, jadi Pak itu tahu ya maksudnya Pak Prayitno ya, jadi bedanya antara jarak kaki yang mepet sama yang lebar. Tujuannya jadi kalau yang mepet itu lebih sulit dan untuk level-level yang sudah lebih besar atau waktu mulai belajar dia usianya sudah 50-an. Jadi supaya hasil baik tidak cedera. Karena kalau sudah 50 lebih, 60 lebih kita terlalu lebar, itu terlalu berat ototnya. Mungkin bisa mengerti Pak Prayitno. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada lainnya. Jadi ini begini, saya mohon teman-teman ngambil waktu 1 menit 2 menit itu melakukan gerakan seperti saya. Nah coba Bu Vita tolong diputar. Jadi pertama dalam posisi anggap saja kita double ya, lalu yang mepet menoleh belok ke kanan, belok ke kiri pelan-pelan. Lalu agak lebar, jarak 30 cm, kemudian jarak 45 atau 50 cm. Nah itu dibandingkan. Nah teman-teman bisa nyoba. Nah setelah itu nyoba lagi dalam posisi mepet, waktu kita belok kanan, berat badan dipindah di kaki kanan. Kita belok ke kiri, berat badan di kanan. Nah ini kasih contoh. Nah, di pertama betul-betul double weight kita belok. Lalu dirasakan seperti gerakan Chongqingnya Pak Suharjono tadi, pindah berat badan baru belok. Nah itu dirasakan. Jadi dengan begini kita bisa mengerti kalau dia menyatu, kalau imyangnya. Mungkin teman-teman bisa dicoba ya sambil berdiri, kita tunggu sebentar. Jangan yang di kakinya di dulu mungkin ya. Nah, nanti mungkin ada yang bisa memberi komentar. Dirasakan mulai dari kaki keseluruhan tungkai sampai pinggang dalam posisi betul-betul double weight itu gimana, lalu dalam posisi dia terpisah ada kosong isi gimana. Ini ada Pak Yosek Lun yang sedang mencoba. Ini mungkin agak pelan-pelan Pak, jangan terlalu cepat. Karena kalau cancuang ini aja pengertian kita sudah salah, keliru, itu nanti main daichi ya kurang, maksudnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Sudah ada yang bisa mencoba? Ya, coba kasih komentar mungkin yang nyoba. Bu Vita kayaknya punya Pak Suharjono lebih jelas dan lebih pelan. Oh ya Pak, punya Pak Hendy. Oh ya, baik, saya ganti dulu. Cobain deh. Nah,
Nah, ini lebih pelan, coba bisa diperhatiin pelan-pelan. Nah, ini dia, tapi yang dilakukan Pak Suharjono ini sudah jadi dia bergerak terpisah. Kalau bergerak terpisah dia tidak nyangkut. Kalau bergerak iyangnya terpisah dia tidak nyangkut. Ini berat badannya sudah pindah. Gimana ada komentar teman-teman? Pak Yus, Ya Pak. Pak Yus kan nambah sedikit Pak Yus. Pak Yus kan nambah sedikit Pak Yus. Ya Pak Edi. Silakan Ya. Pak Heri. Ya, Bu Christine, Bu Pandu. Ya. Pak, silakan Pak. Oke, Saya ya. Silakan. Ya. Ya, ini mumpung bicara soal double bid. Double bid itu pasti menyangkut karena dua itu, satu kepingin lancar, satu masih mau berat. Meskipun 50 atau 60 sampai 80, 20 pun itu termasuk double bid. 90, 10 itu termasuk double bid. Jadi itu cuma lebih longgar, tapi itu masih menyangkut. Jadi dilatih sampai satu benar-benar kosong. Artinya bukan kosong beratnya, tapi longgarnya yang kosong. Jadi longgarnya yang kosong, bukan beratnya. Seperti tadi saya berdiri itu tansual, yang kaki belakang itu bisa 80, depan 20. Tapi mencapai harus kaki depan itu kosong. Itu baru tidak menyangkut. Bukan beratnya, tapi di pangkal panggul itu harus benar-benar kosong. Dan otot-otot itu yang di depan itu mengendor. Dan di belakang tidak boleh bang. Itu baru berat badan supaya tidak double bid. Itu jadi bicara untuk double bid sementara ini dulu. Ya betul. Ya. Nah, maksudnya kalau gitu jadi walaupun 80-20 itu masih nyangkut, masih double bid, masih nyangkut ya. Sudah istilahnya tahapan belajar itu sudah lumayan. Ya. Tahapan belajar sudah lumayan. Nah, ya betul Pak Endi, betul ya. Ini contohnya nanti ini di videonya Pak Yansing, video mendorong tanpa posisi itu Bu Vita, video. Tepatnya Pak Endi juga ada waktu latihan Neo Sengkung juga ada. Itu sudah kosong. Nah, ini tahun 2009. Ini Pak Yansing masih kelihatan muda, yang merah. Ya. Ini kita menjuluki Pak Yansing ini bola bekel. Ini bola bekel. Itu lawannya itu beratnya 80 lebih, ya enggak ada 25 kilo. Ya sekitar 20 tahun. Ya selisih 20 tahun, berat badan selisih 25. Lihat posisi kakinya. Relatif selebar bahu, malah kurang.
Nah, kemudian video yang bawahnya lagi yang latihan. Ini caranya latihan, salah satunya seperti ini videonya yang bawahnya. Nah, ini yang berlatih ini teman almarhum Kosyek Bing. Ini beliau juga aktif ikut bantu ngajar. Ya, cuman terlambat kena COVID jadi wafat. Yang putih itu. Jadi di tempat kita ini latihan tanpa posisi, jadi benar-benar jadi gini ya, latihan mendorong tanpa semua aja ya, termasuk mendorong dengan lift maupun dengan fajing atau apa itu ada perbandingan. Jadi istilahnya gini, jangan berpikir wah kita sudah latihan pernapasan, sudah latihan betul, kemudian bisa fajing dengan maksudnya otot minimal, itu enggak. Dengan otot minimal atau kosong itu enggak mungkin. Jadi belajar perlu tahapan. Jadi pertama kali kita belajar itu pasti ototnya 100, lalu energinya sing yang benar-benar sung itu 0. Kemudian dengan berjalannya waktu, tenaga otot kasarnya menurun menjadi 90, lalu inner energinya menjadi 10. Nah, lama-lama perbandingan ini terbalik. Nah, perbandingan terbalik ini tergantung level pengertian, juga rajinnya latihan, juga pengawas dalam hal ini pelatih yang ikut mengarahkan. Tapi minimal itu ada perubahan kalau kita latihan terus. Ini contohnya seperti mungkin Koh Kian Jun, Pak Arianto, lalu Pak Yansing tadi yang dari Purwokerto. Itu video tahun 2009 kelihatannya. Ini berarti kan sudah 12 tahun. Kalau dia main gitu lagi mestinya tambah lihai. Tambah lihai. Jadi kalau berlatih terus pasti ada peningkatan. Jadi usianya tambah tua, otomatis tenaga ototnya menurun. Tapi tenaga intinya I termasuk jadi C yang digerakkan oleh I-nya itu pasti meningkat kalau dia latihan terus. Jadi cara berlatihnya dan mendorong dengan satu posisi kaki. Jadi yang depan itu betul-betul diusahakan kosong, tanpa berubah. Jadi jangan dianggap ini hanya gerakan tangan. Ya memang kalau tangannya tidak bergerak, tidak mungkin maju, tidak mungkin terdorong. Tapi kan dari ujung kaki sampai ke pinggang, itu dia tidak bergerak. Nah, catatan tentang ini maksudnya ada hukumnya. Kalau tidak salah yang nulis itu Li Yasien. Ya, nanti saya cari. Jadi Li Yasien ini kakak seperguruan Tembancing, dia membagi badan di dalam gerak itu 3. Jadi dari ujung kaki sampai ke pinggang, ya. Kemudian dia baginya pinggang itu lalu ke atas sampai ke dada. Tapi yang bagian depan dia pisahkan termasuk tangan. Itu ada. Dia menulis tentang hal itu. Nah, dalam hal ini praktek ini itu maksudnya untuk menjelaskan. Katanya tangan bukan tangan, badan adalah tangan. Nah, ini kenyataannya kok gitu. Nah, jadi ini pengertian antara yang dijelaskan dan yang diartikan benar-benar dalam praktek harus tahu dibedakan ya. Tidak mungkin tanpa tangan bergerak, nempel, lalu bisa bergerak, bisa terlempar. Kecuali sudah sangat-sangat lihai seperti tegangan listrik yang 25 kilo. Kita nempel, tidak cuma mencelat, langsung gosong. Jadi, itu, tapi kalau masih dalam kita pakai otot itu pasti masih ada gerakan. Tapi gerakan ini kan dia tidak ngawur. Posisi dari pinggang ke bawah itu tetap statis, tidak goyang. Ini dari saya cukup sekian. Nah, sebenarnya Cangcuang ini ada lanjutannya lagi lebih mendalam tentang nafas. Nah, tentang nafas itu ada beberapa variasi. Cuma yang saya latih itu nafas yang natural. Nah, kalau mungkin minggu depan setelah teman-teman lebih bisa, lebih berminat, ya nanti bisa kita lanjutkan. Karena membahas Cangcuang ini kalau betul-betul didalami,
sangat vertikal, sangat mendalam, tapi kalau hanya untuk sekedar tahu aja, ya percuma, harus dilatih. Ya, dari saya cukup sekian, Pak Yu. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang memberi komentar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Bisa dilanjut dengan yang lain, silakan yang mau bertanya. Pak Atam ini ada nih, Pak Atam. Pak Atam ada? Ada yang nanya kemarin, mana Pak Atam? Masih ada? Pak Atam ada? Masih tadi masuk tadi. Ada masih. Nah, atau keluar lagi? Enggak keluar kok. Ini sudah keluar. Sudah keluar ya. Ya, silakan dilanjut Bu Kristin. Yang lain. Ada yang mau nanya, nambahin atau bagaimana? Mungkin gini ya, kalau untuk di awal, ini kan mungkin yang belum pernah sama sekali untuk latihan. Jangan, mungkin saran saya juga saran Pak Hendy tadi, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, sedang aja. Kemudian perlahan-lahan dirasakan. Kalau nggak bisa merasakan, mungkin agak mudah ya. Kalau Bapak dan Ibu ini mau berjalan, kalau mau berjalan kan pasti melangkah kaki kanan dan kaki kiri. Yeah. Coba rasakan pada saat Anda mau melangkah kaki kanan ya, berat badan perlahan-lahan menuju ke kaki kiri, baru kaki kanan bisa dilangkahkan. Betul nggak? Nah, seperti itu. Ini kebalikannya. Pertanyaannya Bu Christine ini mirip dengan Pak Atam. Jadi begini, kalau dia bilang waktu kita melangkah, Yongjennya di mana? Jadi lalu melangkah wajar ya. Kemudian kalau kita berlari itu kan seperti berlari itu kan speednya cepat seperti meloncat. Itu Yongjennya di mana? Nah, kalau kita melangkah wajar itu maksudnya jarak langkah kita itu kurang lebih sekitar 30 sampai 50 cm. 30 sampai 50 cm. Nah, waktu kita melangkah wajar itu yang jatuh itu pasti tumitnya dulu. Nah, waktu tumit jatuh kemudian nanti kita bedakan dengan orang yang berlatih taijik ya, ini maksudnya orang biasa jalan ya. Waktu tumitnya jatuh kemudian keseluruhan telapak jatuh, begitu telapak jatuh keseluruhan otomatis kaki yang sebelahnya itu ngangkat, itu berat badan sudah pindah. Nah, makanya di dalam taijik misalnya kita Dweso atau apa, itu waktu kita pindah kaki, berubah kaki, itu diusahakan posisi tubuh tetap stabil, jadi lawan tidak tahu. Tapi ini tergantung kepekaan lagi, begitu kalau lawannya lebih peka, nempel, oh kamu berubah, saya tahu. Nah, didorong dia pasti langsung jatuh, karena waktu perubahan itu titik kritisnya di situ. Jadi dalam hal kita melangkah biasa, itu yang jatuh tumit dulu, kemudian telapak keseluruhan, begitu telapaknya nempel, itu langsung berat badannya berubah. Karena kan ada dorongan melangkah ke depan. Nah, sebaliknya kalau kita lari, itu dia langsung di ujung jari dan bantalan kaki. Langsung dia di situ terus. Jadi Yongjennya di situ terus. Nah, dalam hal ini, perubahan gerakan itu tergantung speed sama balancing tubuh. Nah, balancing tubuhnya semakin baik, itu biasanya gerakannya waktu dia berubah itu lebih rapi. Nah, ini bisa didapat kalau kita cancuan. Hal ini terbukti ya, tapi teman kita Toh Willy, dia udah almarhum. Dia kena stroke, selain kena stroke juga jatuh dari kendaraan.
itu sama sekali tidak bisa jalan. Dia latihan becik ke tempat latihan itu istilahnya sampai berangkang ya teman-teman tahu semua. Tapi dia bisa berlatih cancuan terus sama berlatih jalan. Maksudnya berlatih jalan sesuai prinsip-prinsip becik. Ya, dia sampai bisa sehat itu mungkin butuh waktu 6 atau 8 tahun. Nah, terakhir dia menjadi pelatih profesional. Cuman ini tahun 2019 katanya dia meninggal karena sakit gula atau jantung gitu loh. Jadi komplikasi. Tapi dia membuktikan, ya ini salah satunya saya juga mencontoh dia untuk meniru kegigihannya dia untuk berjalan sesuai dengan prinsip becik. Jadi posisinya jalan itu seakan-akan seperti orang duduk terus. Itu otomatis tulang ekornya menghadap ke bawah. Lalu seperti yang gambar yang tadi saya tunjukkan ada rangkaian tulang paling ujung kan tulang ekor. Lalu ada lagi namanya sakrum. Sakrum apa? Itu menurut analisa kedokteran medis itu kita dalam posisi statis titik beratnya di situ. Maksudnya titik berat ini senter gravitasinya. Jadi gambar ini lalu keterangan yang saya jelaskan itu ada referensinya semua dan itu ternyata cocok dengan becik cancuan khususnya yang kita latih. Jadi semua gambar yang saya tunjukkan di sini itu di catatan saya, di komputer saya ada semua. Jadi mungkin kalau ada yang ini ngomong toh oke mana buktinya nanti saya tunjukkan. Begitu Bu Christine, mungkin ada pertanyaan lain atau jawaban saya mungkin kurang pas. Silakan, terima kasih. Pak, bagus itu. Ayo siapa lagi yang lain yang mau belajar untuk di awal saja ya. Dan nanti kesananya memang kita harus merasakan lawan. Untuk merasakan lawan itu nggak gampang. Kalau lawannya keras, gampang. Kalau lawannya lebih di atas kita, sulit sekali untuk merasakan lawan itu berpindah dari kaki kiri ke kaki kanan. Gitu. Itu yang saya rasakan ya. Tapi kalau yang teman-teman yang sudah bisa merasakan, silahkan. Itu lebih pintar. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ini ada Pak Atam. Oh, Pak Atam tadi masih ikut mendengarkan penjelasan saya terhadap Bu Christine. Halo Pak Atam. Pak Atam. Ya, ada Pak Atam. Silakan Pak Atam. Nah, ini ada Pak Atam nih. Ada yang mau disampaikan? Sepertinya Pak Atam lagi di mute dan di perjalanan ya. Iya, kelihatannya di perjalanan. Iya, seperti di dalam mobil. Iya. Oh ya udah. Halo? Iya, silakan ya. Pak Atam. Ya, selamat sore Pak. Ini ya. yang 2 minggu lalu atau kapan kan saya belum jawab itu ya. Kalau nggak salah Pak Atam tanya waktu jalan Yogyakarta gimana? Betul sekali. Dia waktu lari gitu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah gini, waktu kita jalan normal itu jaraknya sekitar 30 sampai 50 cm. Ini jarak yang wajar dan ini bukan omongan dengan saya, tapi ini berdasarkan buku saya sudah baca itu. Nah, orang kalau jalan wajar itu pasti tumitnya dulu. Nah, kalau tumitnya dulu, setelah tumit telapak kaki menempel, begitu telapak kaki menempel itu pindah berat badan, otomatis jumlahnya berat badan ya dalam ini. Jadi kita saya tidak ngomong, tapi ngomong berat badan keseluruhan sudah di telapak kaki yang pindah. Nah, kemudian kalau kita lari itu kan seperti loncat. Nah, seperti loncat itu otomatis yungjiannya atau berat badannya itu langsung pindah ke jari-jari sama belakangnya itu ada bantalan kaki. Nah,
maksudnya penjelasan saya begitu lah. Yang diinginkan Pak Atam itu maksudnya pengertian yang gimana? Otomatis kalau itu sudah satu kesatuan, tadi saya juga membahas tentang COG, Center of Gravitasi, sama berat badan. Itu belum tentu satu titik. Nah, tapi dalam hal orang berjalan ini itu kebetulan satu titik. Karena tapi ini untuk orang yang umum ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa berlatihan daiku, biasanya berjalannya itu tumitnya tumitnya tidak langsung kena, tapi secara keseluruhan itu telapak mendarat hampir berbarengan. Bagi orang yang sudah latihan daichi, setahu saya yang di kita begitu. Jadi mungkin ada hilang nih. Suaranya hilang. Iya. Nggak jelas, nggak dengar. Iya sedikit. Iya, saya sedang dalam perjalanan sedikit. Ya, tapi nggak apa. Nggak apa Pak. Begini Pak, betul sekali Pak. Itu kan artinya Yunchen itu boleh bilang seolah terdiri pada di dua titik Pak. Ya, di kaki kiri, kaki kanan. Ya. Yunchen itu sendiri begitu. Nah, sekarang masalahnya perpindahan titik beratnya badan kita kepada Yunchen itu kan bergantian kepada kaki kiri dan kaki kanan. Ya. Betul nggak? Tetapi itu kalau kita artinya kan tidak kita bisa biarkan begitu saja titik berat itu berpindah tanpa aturan hasilnya gitu, supaya titik beratnya itu di antara dua Yunchen tadi kan Pak, artinya Pak berpindah terus Pak, kiri kanan berpindah dia di tengah-tengah itu. Titik beratnya harus kita pertahankan sehingga rasanya kayaknya kita punya postur tubuh itu harus kita jaga gitu Pak. Maksud saya tuh titik beratnya dari apa istilahnya apa sih, ubun-ubun kepala sampai ke tantien itu harus mengikuti geraknya Yunchen tadi gitu Pak. Secara secara keseluruhan ya memang harus emangnya gedung begini ini mau ya ini seperti yang waktunya tadi ya. Ya. Waktu diam, waktu bergerak dia terpisah. Nah, terpisahnya itu yang ada yang di Yunchen itu yang ada titik tumpunya. Jadi memang itu nanti kan makanya gini. Makanya gini, jadi secara natural ya. Ini kita bandingkan anak-anak balita, ya ini contohnya emang anak balita sama orang tua. Ya. Anak balita itu istilahnya masih kendul semua, masih semua. Jadi itu nah, ya. Kita latihan pelan-pelan, latihan daichi jangan kita supaya lagi ya sudah itu aja. Tapi setelah keseluruhan yang memang ya betul begitu. Katanya Vishut itu cuma ada 2 Bang, iya. 5.008 atau 3.008. Jadi kalau kita lakukan bisa kita lakukan. Saya sih dalam 2 minggu ini mencoba istilahnya mengontrol sedikit lah. Tapi kalau ada rasanya Pak, setelah agak terkontrol daripada kita biarkan itu memberikan impact atau efek badan kita segar Pak. Ada impactnya ada. Jadi kalau kita rasakan, otomatis kita sadari itu dia baik di dalam otak. Ini barusan juga saya pernah. Jadi ini melebar tapi tidak apa-apa. Jadi saya ya.
Jadi kalau kita lalu kita latihan jalan itu kan disadari. Kalau Susma tunggal dikerjakan disadari itu terekam di dalam otak. Nah, ini contoh, maksudnya contoh yang masih sejenis ya. Kalau usia kita mulai itu kan kadang agak lupa. Kalau ke kiri kan ada kata-kata di mana kita lupa. Tapi oh kacamata saya kan di atas kulkas. Oke, kalau perlu kacamata kacamata di atas kulkas. Kemudian beberapa saat kita makan apa sebentar kita melihat di atas kulkas. Sebentar Pak Indi, sebentar. Kelihatannya suara sekitar Pak Atam agak berisik, jadi nggak kita lihat ya. Pak Atam bisa mengatur di sekitarnya atau kita pindah ke pembicara yang lain dulu. Iya, silakan. Biar nggak terlalu kita nggak bisa mendengarkan karena ya terima kasih. Oh gitu. Tolong Pak Atam atur di sekitarnya. Iya. Ya, punten. Ya, mangga. Ya di mute. Ya di mute yang lain. Kalau ada teman-teman atau di sekitarnya ada yang bicara atau bilang kita lagi Jimit ya, supaya pendengar juga bisa mendengar penjelasannya. Silakan teruskan. Ini gimana saya lanjutkan ya. Jadi Pak Edi kita batasin sampai jam 6 kurang seperempat ya, memberi waktu untuk teman-teman yang mau sholat maghrib ya. Sebelumnya nanti Pak Heru dan Pak Suharjono menutup ya, masih tambahan sekalian untuk yang acara minggu depan. Silakan Pak Edi lanjutkan. Jadi seperti yang tadi yang dikatakan Pak Atam tadi memang betul begitu. Jadi tapi dengan kesadaran kita melakukan itu dia terekam. Nah, lain kalau waktu kita meletakkan kacamata sambil jalan ke ruang makan. Setelah makan kita mau cari kacamata itu jauh lebih sulit. Karena kenapa tidak disadari. Nah, seperti halnya kalau kita latihan cancuang, lalu kita latihan kuda-kuda cara jalan deci, semua hal itu disadari, dilakukan dengan kesadaran itu terekam di dalam otak. Nah, otomatis kalau kita mau melakukan hal yang sama secara tidak sadar, itu dia otomatis akan mengurutkan urutan-urutan yang sama. Urutan-urutan yang sama misalnya seperti kita cancuang, lalu model posisi jalan, harus kosong dulu, isi dulu. Begitu kita mau melakukan sesuatu, kita sadar, kita mesti melakukan hal itu. Karena kalau enggak, itu rasanya ganjel. Maksudnya ganjel, posisi kaki minimal dua-duanya itu nyangkut. Ini sesuai dengan hukum-hukum yang sudah dikatakan oleh leluhur-leluhur Taicik dahulu. Jadi prinsipnya, impact-nya yaitu kita mempunyai kesadaran untuk melakukan hal itu secara tidak sadar, dan karena terlatih otot-otot kita itu udah tahu. Nah, ini di sini tidak ada dokter ya, karena ini ada hal ya, tapi gini ya, maksudnya dalam hal ini yang mau saya katakan itu sudah dilakukan oleh praktisi Taicik yang benar. Misalnya kita stretching. Stretching itu ternyata di dalam pengetahuan kedokteran ya, anatomi tubuh itu ada dua macam, stretching atau padiskular ya, padiskular atau apa ya, istilahnya itu bedanya apa? Bedanya hanya di kesadaran dan diketahui. Maksudnya di kesadaran itu misalnya kita gerakkan badan senam biasa, sama senam yang disadari, atau apalagi dengan napas. Itu nilainya lain. Karena nilainya lain dalam hal ini maksudnya itu jadi kalau tidak kita sadari itu hanya sekedar gerak yang bergerak otot tapi dia tidak terekam di dalam otak. Tapi kalau kita sadari stretching itu dia terekam dalam otak. Itu secara efek itu ototnya memang lebih memanjang. Lah ini mungkin Pak Heru bisa jelaskan tadi karena dia spesialisnya itu. Jadi memang dengan stretching yang disadari itu ada istilahnya sendiri, padiskular atau apa. Nah,
itu terekam di dalam otak, itu efeknya dia tidak hanya maksudnya memanjangkan otot lebih panjang, tapi dia juga merekam. Maksudnya merekam itu suatu saat kalau ada tindakan atau dari luar ataupun dari kehendak kita sendiri, kita melakukan tindakan yang mendadak, mereka bisa merespon. Merespon itu maksudnya jadi tidak sampai cedera. Nah, itu salah satu kelebihan kalau kita latihan dengan kesadaran. Jadi intinya semua di kesadaran dan maksudnya tidak ambisius ya. Jadi dilatih saja sesuai dengan kriteria syarat-syaratnya. Udah gitu aja. Cukup sekian Pak Yu, mungkin ada lainnya atau penutup atau yang tanya. Koyo, Bu Christine bisa kita tutup aja ya, Pak Suharjono atau Pak Heru yang mau menutup, silakan. Ya, halo. Halo, Pak Suharjono aja ya yang nutup ya. Iya, boleh. Silakan Pak Suharjono untuk menutup acara ini. Oh, mau ditutup aja ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya udah kita diskusi pada sore hari ini. Ya, kita bisa mungkin mendengarkan ya dari Pak Hendy Tirsa ya. Yang pertama adalah apa itu lambang atau gambar-gambar Tai Chi ya, sejarahnya dan lain-lain ya. Selanjutnya kita bisa mendengarkan penjelasan dari perkembangan Chan Chuang ya. Lantas semua ini sebetulnya dasar-dasar atau peningkatan ilmu Tai Chi ya. Jadi kalau dari jurus-jurus ya kita ketahui itu baik juga. Cuma kalau mau meningkatkan kualitasnya, levelnya, mau nggak mau ya kita dari yang kelihatannya sederhana tapi sebetulnya cukup detail ya. Jadi hari ini sedikit banyak mungkin kita sudah bisa mengetahui, pada lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Dan minggu depan rencana lebih banyak mungkin akan dibahas oleh pembicara kita yang baru yaitu Kian Jun ya, Haryanto ya. Dia dari Magelang. Nah, dia sekarang sebagai pelatih jurus 37 termancing ya. Katanya sama Ko Hayung. Iya. Dengan nanti setengah ya 45 menit. Nanti 45 menit berikutnya adalah Ayung, itu juga sebagai pelatih, tapi kelihatannya Ayung itu lebih menitik beratkan dia Wisou ya. Jadi saya lihat itu latihannya murid-muridnya itu dia datang lebih banyak Wisou-nya ya. Kalau Haryanto ini lebih banyak jurusnya ya. Terus satu Wisou. Nah, semua mereka ini sudah puluhan tahun ya, minimal 20-30 tahun ya. Jadi pengalaman itu perlu kita hargai dan kalau bisa dibagi kepada teman-teman ya kita terima kasih ya. Semoga kita mendapat manfaat. Saya kira itu aja, saya kembalikan ke Pak Gio ya. Terima kasih Pak Suharjono. Ya. Ya mungkin minggu depan kalau nggak Pak Haryanto mungkin Pak Ayung ya. Atau kedua-duanya. Separuh-separuh. Separuh-separuh, oke. Separuh-separuh. Iya, kira-kira gitu, separuh-separuh ya. Takutnya nanti pas satu masuk terus pertanyaannya banyak karena banyak yang bingung gitu. Jadi mungkin kita kalau punya waktu banyak kita akan pakai dua-duanya ya. Kita siap-siap. 45 menit lah ya.
45 menit. Ya, Mbak Karyanto, ya itu jam 4 sampai 45 menit, jadi nanti ini? jawab Jam pertanyaan 4 mungkin sampai itu hanya 15 menit ya. 4.45 lah. Nanti ayo 4.45 sampai setengah 6. Kira-kira demikian ya, kita mencoba ya bagaimana ya, kalau banyak peminatnya ya nanti kita bisa dilanjutkan ke acara berikutnya ya. Saya kira demikian. Makasih Pak Hedi buat sharingnya. Pak Yo kemana ya? Dia kelihatannya Koyo nggak standby ya? Nggak standby. Nggak standby ya. Nggak apa-apa. Terserah ditutup aja. Kita tutup saja mungkin. Iya Bu Christine boleh loh. Untuk panitia mungkin nanti tinggal dulu di ruangan kita ada yang bicarakan mengenai masalah teknik ya, bukan masalah materi. Kalau materi nanti bukan seperti itu. Yuk mari kita tutup. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ya, betul. Terima kasih semua. Salam baiknya buat Jogja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Rayet ya, waduh. Iya. Teman-teman boleh saling menyapa deh. Ya, terima kasih semuanya udah selesai ya. Maaf tadi ada telepon masuk ini, wah, jadi harus melayani dulu. Ya. Jadi acara minggu depan jangan lupa ya dengan acara yang sama, pembicaranya Pak Janjun, Pak Haryanto dengan Kok Janjun ya, Pak Suardono ya. Pak Haryanto sama Pak Janjun sama. Ayo. Ini wajah baru semua ini. Iya. Oh ya, Pak Ayung sama Pak Haryanto. Terima kasih ya Pak Yul. Ya, nanti disiapkan materinya hari Rabu, hari Jumat akan di-share materinya supaya teman-teman yang mau ikut udah tahu ya. Ini ada Dr. Insinyur Pak Prayitno. Nah, bisa dibantu Pak Prayitno nanti kalau ada ulasan di sini dibuat apa?